Angin gurun Irak berhembus kencang, membawa debu halus yang berterbangan di udara, seolah menjadi saksi bisu bahwa sebuah peristiwa besar akan segera terjadi. Di ufuk barat, barisan panjang pasukan Islam perlahan mulai tampak. Mereka bergerak teratur, tenang, namun penuh keyakinan, seperti gelombang badai yang tak bisa dihentikan. Ini bukan pasukan biasa, mereka adalah para mujahid dari Jazirah Arab, manusia-manusia yang sebelumnya hidup sederhana, namun telah ditempa oleh iman, jihad, dan pengorbanan. Sejak wafatnya Rasulullah SAW, mereka telah menorehkan kemenangan demi kemenangan, bukan demi kekuasaan, melainkan demi menegakkan keadilan dan menyampaikan risalah tauhid ke seluruh penjuru dunia. Tahun itu adalah 636 Masehi, dunia berada di ambang perubahan besar. Di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab memegang kendali atas negara Islam yang tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan dunia. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam telah mengguncang dua kekuatan terbesar dunia. Bizantium telah digetarkan hingga ke akar-akarnya dalam Perang Yarmuk. Kini, hanya tersisa satu raksasa dunia yang masih berdiri dengan angkuh, Kekaisaran Persia Sasanid, kerajaan api yang telah berdiri selama berabad-abad dan menguasai wilayah luas dengan tangan besi. Namun di balik kemegahan istana-istana Persia dan nyala api suci yang tak pernah padam di kuil-kuil Zoroaster, kerajaan itu sebenarnya tengah berada di ujung tanduk. Raja mereka, Yazdegerd III, masih sangat muda, belum matang secara politik maupun militer. Ia naik tahta di saat kekaisaran dilanda konflik internal. Para bangsawan saling berebut pengaruh, para jenderal saling mencurigai, dan rakyat hidup dalam tekanan pajak serta penindasan. Persia tampak kuat dari luar, tetapi rapuh di dalam. Di tengah kekacauan itu, hanya satu nama yang masih menjadi sandaran terakhir kejayaan Persia, Rustum Farrokhzad. Ia adalah panglima besar yang disegani dan ditakuti, seorang veteran perang yang telah memimpin pasukan Persia dalam berbagai pertempuran besar. Di mata bangsanya, Rustum adalah simbol kekuatan terakhir, tembok terakhir yang memisahkan Persia dari kehancuran. Sementara itu, di Madinah, Umar bin Khattab tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ia memahami bahwa perang melawan Persia bukan sekedar ekspansi wilayah, melainkan konfrontasi besar antara dua peradaban. Maka ia memilih panglima dengan sangat cermat. Bukan sembarang jenderal yang ia tunjuk, melainkan seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan keimanan dan ketakwaannya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bukan hanya seorang panglima. Ia adalah bagian dari sejarah Islam sejak masa awal. Dialah pemanah pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Ia dikenal lebih sering menghabiskan malamnya dalam sujud dan doa daripada mengangkat pedang. Ironisnya, ketika perintah jihad ke Persia datang, Sa'ad sedang menderita sakit parah di pangkal paha hingga membuatnya sulit bergerak. Namun, panggilan jihad tidak pernah menunggu kesempurnaan fisik. Dengan tekad yang membara dan keikhlasan yang tak tergoyahkan, Sa'ad menerima amanah itu. Ribuan pasukan Muslim bergerak dari Madinah menuju Irak. Perjalanan panjang itu bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual. Setiap langkah mereka adalah zikir. Setiap debu yang menempel adalah saksi niat suci mereka. Mereka tidak datang sebagai penjajah, tetapi sebagai pembebas, membebaskan manusia dari tirani penguasa yang menyembah api dan menindas rakyatnya. Ketika pasukan Islam tiba di Qadisiyah, sebuah dataran luas antara Hira dan Kufah, suasana terasa berat. Kabut tebal menyelimuti medan, seolah bumi sendiri menahan nafas. Di seberang, pasukan Persia telah bersiap dengan kekuatan penuh. Barisan infanteri berdiri rapat, kavaleri berlapis baja menunggu aba-aba. Dan yang paling menakutkan, gajah-gajah perang raksasa dengan menara pemanah di punggungnya berdiri seperti gunung hidup yang siap menginjak siapapun di hadapannya. Rustum Farrokhzad memandang pasukan Islam dengan tatapan penuh dendam dan kebencian. Ia tahu betul, jika Qadisiyah jatuh, maka bukan hanya sebuah pertempuran yang kalah, tetapi seluruh kejayaan Persia akan runtuh. Namun sebelum perang dimulai, Rustum mengirim utusan, bukan untuk berdamai, melainkan untuk menakut-nakuti. Ia menawarkan emas, jabatan, kekuasaan, dan tanah yang luas, asal kaum muslimin pulang dan menghentikan dakwah mereka. Jawaban para sahabat membuat Rustum gemetar menahan amarah. Kami datang bukan karena lapar emas, bukan karena haus kekuasaan. Kami datang karena Allah memerintahkan kami membebaskan manusia dari perbudakan kepada manusia, menuju penghambaan hanya kepada Allah.
Langit Qadisiyah semakin gelap. Dari atas menara kecil tempatnya terbaring sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan takbir. Maka bergemalah suara Allahu Akbar, mengguncang hati dan bumi. Sebuah badai sejarah pun dimulai. Fajar hari pertama menyingsing bukan dengan kedamaian, melainkan dengan dentuman perang. Pasukan Islam yang berjumlah sekitar 30.000 orang berdiri dalam barisan rapi. Di hadapan mereka, lebih dari 60.000 pasukan Persia berdiri angkuh, ditemani gajah-gajah perang yang membuat tanah bergetar setiap kali melangkah. Saat memimpin dari atas menara, karena sakitnya tak memungkinkan turun ke medan. Ia menunjuk para komandan seperti Rabi bin Amir, Ka'ka bin Amr, dan lainnya untuk mengatur strategi. Ia memerintahkan pasukan memperbanyak salat dan zikir, karena ia tahu kemenangan tidak datang dari jumlah, melainkan dari iman. Hari pertama berlangsung brutal. Panah beterbangan seperti hujan, pedang beradu tanpa henti, dan jeritan luka memenuhi udara. Pasukan Persia menyerang bergelombang, seolah tak pernah habis. Namun ancaman terbesar datang dari gajah-gajah perang. Makhluk raksasa itu menerjang barisan Muslim, membuat kuda-kuda ketakutan dan pasukan sempat kocar-kacir. Di saat genting itulah, Ka'ka bin Amr At-Tamimi datang membawa bala bantuan dari Syam. Ia tidak hanya membawa pasukan, tetapi juga kecerdikan. Onta-onta ditutup kain sehingga menyerupai makhluk asing. Gajah-gajah Persia panik, berbalik arah dan mengacaukan barisan mereka sendiri. Serangan pertama Persia pun berhasil dipatahkan. Hari kedua lebih dahsyat. Gajah-gajah kembali diterjunkan dengan kekuatan penuh. Namun Ka'ka dan Asim bin Amr maju dengan misi khusus. Mereka menyusup ke bawah perut gajah, menombak mata dan memutus tali pelana. Satu persatu gajah roboh. Simbol kekuatan Persia runtuh menjadi bangkai raksasa. Malam kedua turun dengan bau darah yang pekat. Para mujahid salat di antara mayat-mayat. Rustum mulai menyadari bahwa ia tidak menghadapi pasukan biasa. Ini adalah perang iman. Hari ketiga dikenal dengan Lailatul Harir, malam menderu. Pertempuran berlangsung tanpa henti dalam gelap. Pedang beradu, kuda meringkik, manusia roboh tanpa sempat dikenali wajahnya. Pasukan Islam bertahan seperti dinding baja, tidak satu pun mundur. Fajar hari keempat tiba, serangan terakhir dilancarkan. Dalam kekacauan, Rustum terpeleset ke sungai. Hilal bin Alqamah, seorang prajurit Islam, menebasnya tanpa ragu. Sang panglima besar Persia tewas. Kematian Rustum menghancurkan mental pasukan Persia. Mereka lari. Qadisiyah dimenangkan. Sejarah berubah selamanya. Kemenangan itu membuka jalan menuju ke Cisifon, atau Al-Madain. Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan menyeberangi sungai Tigris tanpa jembatan. Air hampir mencapai dada kuda-kuda mereka. Namun dengan takbir dan doa, mereka menyeberang. Penduduk Persia yang menyaksikan terperangah. Istana Kisra pun jatuh tanpa perlawanan berarti. Harta istana dikumpulkan dan dikirim ke Madinah. Umar bin Khattab menangis, bukan karena bangga, tetapi karena takut akan amanah. Yazdegerd ketiga melarikan diri hingga ke Merv. Di sana, ia mati secara hina, dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Dengan itu, runtuhlah dinasti Sasaniyah, yang telah berdiri selama 4 abad. Namun Islam tidak menghancurkan Persia, Islam membangkitkannya. Dari tanah itu lahir ulama, ilmuwan, dan pemikir besar. Qadisiyah bukan sekedar kemenangan militer, tetapi kemenangan iman. Dan dari padang itulah cahaya tauhid menyinari dunia.